Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ikut berperan dalam mendukung pencapaian program pengelolaan sumber daya air. Nah, di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari memiliki peranan penting dalam pemerataan pembangunan di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendali daya rusak air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kenali lebih dekat lagi yuk mengenai profil Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Sahabat PUPR, selamat datang di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari terletak di Jalan Balai Kota 4, Nomor 1 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai unit pelaksana teknis yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai atau yang disingkat BWS Sulawesi 4 Kendari terbentuk berdasarkan Peraturan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/M.PAN/11/2008 tertanggal 5 November tahun 2008 perihal penataan UPT di lingkungan Kementerian PUPR. Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah visi kuat dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari yang didukung dengan misi melaksanakan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air, peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Sahabat PUPR, pada awalnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari memiliki status tipe B. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 hingga saat ini, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berubah status dari tipe B menjadi tipe A sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016. Dengan adanya perubahan status tersebut, BWS Sulawesi 4 Kendari terus berbenah dengan meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat menunjang seluruh program kerja yang telah ada. Pak, seperti apa sih pembinaan kepegawaian yang Bapak lakukan di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 ini? Kita sebenarnya sesungguhnya punya 2 kantor. Satunya ini, kemudian satu di Unaha dengan satu workshop. Dengan jumlah pegawai kurang lebih 400 orang. Ya, 400 orang. Sulawesi Tenggara itu terdiri dari kurang lebih 325 pegawai negeri PNS dan selebihnya itu pegawai harian. Sejak masa pandemi ini kan kita ada pengaturan shift untuk kantor. Kemudian tadi dengan jumlah 400 itu mungkin sekitar 20% ya. 20% itu ada di lapangan sebagai pengawas, menjaga pintu air, dan sebagiannya lagi ada di kantor seperti ini. Nah, di kantor ini pun kita sudah ngatur sedemikian rupa mereka tidak masuk kantor itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi mungkin ada pegawai yang masuk kantor itu cuma 2 kali dalam 1 minggu, dan kita atur sedemikian rupa untuk masa pandemi ini sehingga aktivitas kita tetap berjalan. Kantor ini tetap berjalan seperti biasa karena ya, tugas-tugas kita ini tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti. Tugas pembangunan ini ya kata Pak Menteri tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan. Nah, seperti apa sih fungsi dan juga tugas pokok dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ini, Pak? Saya kira sama untuk seluruh Indonesia. Jadi kita punya fungsi pertama itu pemanfaatan sumber daya air,
Kemudian yang kedua ada konservasi, kemudian yang ketiga pengendalian daya rusak air, dan termasuk di dalamnya itu adalah kegiatan sistem informasi sumber daya air. Sahabat PUPR, sebagai Balai Wilayah Sungai dengan tipe A, Kepala BWS Sulawesi 4 Kendari dibantu oleh 4 pejabat struktural yang masing-masing membidangi 1. Subbagian tata usaha yang secara umum bertugas menangani urusan kepegawaian, urusan keuangan dan umum, serta pengadministrasian barang milik negara. Pak Hatta, Ya. Pak Kepala Balai Wilayah Sungai kan sudah mengatakan bahwa BWS Sulawesi 4 Kendari ini memiliki 400 karyawan. Nah, ini salah satu kantor yang memiliki karyawan terbanyak ya Pak. Dan seperti apa Bapak memanage 400 karyawan? Ya, jadi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 ini termasuk bagian tata usaha. Cara memanage dari karyawan-karyawan itu adalah salah satunya bagaimana melaksanakan pembinaan kepegawaian. Oke. Kemudian administrasi kepegawaian dijelaskan, ditentukan, dan diatur sebagaimana peraturan yang ada. Kemudian organisasi dan tata laksana. Kemudian bagaimana menyusun dan menyelenggarakan kas serta perbendaharaan dan administrasi keuangan yang baik. 2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air atau KPI SDA. Secara umum, KPI SDA bertugas melalui penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Dari Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok dan fungsi di dalam penyusunan program, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Penyusunan ini berupa dokumen perencanaan yang nanti digunakan sebagai kerangka dasar di dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, sampai nanti kepada kegiatan operasional dan pemeliharaannya. 3. Seksi Pelaksanaan. Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas utama menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sumber daya air, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan. Seksi Operasi dan Pemeliharaan secara umum bertugas dalam pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, termasuk pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, koordinasi pengelolaan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, hingga penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air. Tugas dan fungsi Seksi OP sendiri itu berdasarkan Permen PU nomor 16 tahun 2020, di mana pelaksanaan tugasnya yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA. Selain itu pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, kemudian penanggulangan bencana, penanggulangan kerusakan akibat bencana, kemudian pengelolaan sistem peringatan dini itu terkait bencana juga, kemudian pelaksanaan penyusunan alokasi air tahunan. Selain itu di Seksi OP juga kita fasilitasi ada namanya tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, itu TKP SDA, itu di OP untuk fasilitasinya, kemudian pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air. Selain itu juga pelaksanaan penyusunan rekomtek, rekomendasi teknis. Ini fungsinya nanti untuk pengurusan izin penggunaan air atau pengusahaan air. Kemudian penyidikan tindak pidana di bidang SDA. Nah, selain itu tugas baru kami itu pelaksanaan kajian penetapan sempadan sungai.
Sahabat PUPR, selain itu dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, terdapat 5 satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi BWS yang berbeda-beda, yaitu 1. Satker Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang bertugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib Balai Wilayah Sungai. 2. Satker SNVT Pembangunan Bendungan Sulawesi 4 bertugas melaksanakan konstruksi pembangunan bendungan, embung, situ dan danau dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 ini kita ada beberapa program yang kita anggap program strategis seperti bendungan. Nah, bendungan ini alhamdulillah kita sudah ada bendungan yang sudah jalan ongoing sejak tahun 2016. Dan sekarang ini progres sudah 75%. Sebenarnya bendungan Ladong ini sudah harus selesai tahun ini. Nah, cuma karena pandemi ini kita akselerasi dia ke tahun depan. Jadi insya Allah tahun depan sekitar bulan Oktober lah kira-kira. Itu bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian nanti akhir bulan ini kita tanda tangani 1 kontrak bendungan lagi. Nah, itu bendungan Ameroro. Ini juga saya kira bendungan besar yang ada di Sultra ini. Dan ini sudah ada 2 bendungan yang sedang jalan di BWS ini. Dan 1 lagi nanti bendungan Pelosika yang mungkin tahun 2022 baru kita programkan. Ya, jadi untuk potensi bendungan yang ada di Sulawesi Tenggara ini sangat besar sekali. Jadi di Sulawesi Tenggara ini ada 5 WS dan kita sudah mendata potensi bendungan ada di 3 wilayah sungai, yaitu yang pertama wilayah sungai Lasolo Konaweha, wilayah sungai Toari Lasusua, dan wilayah sungai Poleang Roraya. Dari ketiga wilayah sungai itu kita sudah mendata ada 9 calon rencana lokasi bendungan yang akan kita bangun. Nah, kemudian dari potensi tersebut setelah kita lakukan studi kelayakan dan kita desain bendungan yang berjalan, yaitu sekarang ada Bendungan Ladongi yang berada di Kabupaten Kolaka Timur. Jadi untuk Bendungan Ladongi ini dan rata-rata bendungan yang akan kita bangun itu merupakan bendungan multipurpose atau multiguna. Jadi selain untuk upaya konservasi, tentu ada manfaat-manfaat lain yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama tentu saja dari Bendungan Ladongi ini mempunyai manfaat untuk mengairi daerah irigasi Ladongi seluas 3.604 hektar. Kemudian ada juga untuk penyediaan air baku di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 120 liter per detik. Kemudian ada PLTMH sebesar 1,3 MW. 3. Satker Operasional dan Pemeliharaan Sulawesi 4 bertugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan, melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, melaksanakan penanggulangan akibat bencana, menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan sumber daya air. Untuk Satker OP Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari dapat kami jelaskan bahwasanya tugas dan fungsi dari Satker itu sendiri, kita terutama untuk bagaimana bisa mengoperasikan dan memelihara aset-aset yang sudah dibangun dari tahun-tahun sebelumnya yang merupakan barang milik yang negara yang dikelola oleh SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Di samping itu untuk semua baik itu embung maupun mungkin nanti yang akan datang ini setelah diresmikannya Bendungan Ladongi, itu juga nanti penanganan untuk pengoperasian dan pemeliharaan itu akan ditangani oleh Satker OP. 4. Satker SRVT Pelaksana Jaringan Sumber Air atau PJSA Sulawesi 4 bertugas melaksanakan pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen serta pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang sungai, pantai, dan drainase perkotaan. Baik, tugas dari Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air adalah mengelola sumber daya air di bidang sungai dan pantai. Antara lain kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai di wilayah Sulawesi Tenggara. Kalau saya bisa cerita sekitar 3 tahun belakangan, pengendalian banjir yang sudah kami lakukan antara lain di
Sungai Wanggu dan Sungai Konaweha. Sungai Wanggu yang sudah kami kerjakan pembangunan tanggul dari program tanggul sepanjang 20 kilo dari muara sampai ke boulevard sudah kami kerjakan sepanjang 16 kilo. Selain itu yang sedang kami kerjakan pembangunan kolam retensi di boulevard. Total luasnya sekitar 9 hektar, ada 2 kolam kalau di total 9 hektar. Tampungannya sekitar 450.000 meter kubik. Pekerjaan itu dimulai sekitar bulan Maret tahun ini, diperkirakan selesai sekitar bulan November tahun 2020. Dan 5. Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air atau PJPA Sulawesi 4 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen. Jadi Satker PJPA itu melaksanakan tugas 2 direktorat irigasi dan rawa, kemudian yang satunya adalah direktorat air tanah dan air baku. Air tanah air baku itu biasa disingkat ATAP, jadi ATAP itu air tanah air baku. Nah, kalau yang irigasi rawa itu membidangi irigasi itu sendiri, kemudian rawa, termasuk tambak. Kemudian kalau untuk atap itu kegiatannya pengoboran sumur dalam yang biasa dibilang sumur bor itu. Nah, air baku ini adalah satu kegiatan yang kita laksanakan dengan tripartit, yaitu antara kami sendiri sebagai institusi pusat yang berada di daerah, kemudian di situ juga ada Cipta Karya dan juga pemerintah daerah itu sendiri. Jadi air baku ini dilaksanakan oleh 3 institusi ini. Kemudian ada juga program-program strategis lain seperti di BWS ini ada irigasi premium. Kita anggap premium nanti karena sudah ada bendungan di atasnya. Itu sekitar 30.000 hektar irigasi Wotobi dan beberapa irigasi lain seperti Ladongi, kemudian ada irigasi Ameroro, dan ada beberapa irigasi tambak. Jadi Sultra itu termasuk cukup besar potensi untuk irigasi tambaknya. Nah, kemudian kita juga ada kawasan strategis nasional, kawasan wisata di Wakatobi itu yang harus kita support. Nah, ada 2 tugas kita di situ untuk Wakatobi. Pertama, bagaimana menyiapkan kebutuhan air baku di 4 pulau itu harus kita pastikan untuk air bakunya. Kemudian kita juga memproteksi pulau-pulau kecil ini supaya dia tidak semakin berkurang gitu, semakin mengecil gitu ya. Jadi kita buat seperti breakwater, kita buat seperti repeatment, supaya ya abrasi di pulau-pulau ini tidak semakin besar gitu ya, setiap tahun semakin besar, sehingga bisa saja nanti satu waktu pulau ini akan hilang kalau kita tidak buat proteksi seperti itu ya. Nah, kemudian di samping tugas-tugas tadi itu ada juga yang berorientasi ke masyarakat seperti kita sebutnya P3TGAI. Nah, proyek ini setiap tahun juga kita laksanakan dan ini menyentuh langsung ke masyarakat dan kita harapkan ini terus bergulir. Setiap tahun terus bergulir sehingga satu waktu nanti infrastruktur irigasi kecil di bawah itu semua kita sudah sentuh. Karena tiap tahun akan bergulir. Tahun ini saya kebagian 235 lokasi dan progres sudah 75%. Oke Pak, sekarang kan kita ada di pandemi COVID-19. Nah, bagaimana langkah, upaya dan juga peran dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ini untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di samping itu terus melakukan atau melanjutkan program kerja yang sudah ada? Ya, jadi saya kira memang ini satu hal yang cukup berat bagi kita. Di satu sisi kita tetap harus membangun infrastruktur ini yang begitu banyak tadi tugas-tugas kita itu. Nah, di sisi lain ini kita harus melaksanakan protokol kesehatan sangat ketat. Nah, saya kira ini kita ada guidance dari pusat, dari Pak Menteri sudah memberi batasan-batasan yang sangat ketat.
Dan beliau tetap berharap bahwa program pembangunan infrastruktur ini bahkan kita padat karyakan. Jadi kalau di luar masa pandemi ini biasanya kita bekerja itu ya dengan jumlah tenaga kerja yang mungkin ya normal seperti biasa. Katakanlah di satu pekerjaan itu jumlahnya 100 orang. Nah, di masa pandemi ini justru kita lipat gandakan itu sampai 300. Apa tujuannya ini? Ya, ini untuk mengakomodir mereka yang pulang. Mungkin ada yang pulang dari Jakarta, dari Surabaya yang putus kontrak dari sana, mereka kita bawa ke pekerjaan konstruksi ini. Meskipun mungkin hanya beberapa bulan, tapi ini akan bisa menolong mereka, akan membantu perekonomian masyarakat. Jadi kegiatan kita ada dua yang dipadat karyakan. Ada kegiatan padat karya rutin yang tadi yang saya sebutkan P33 itu. Kemudian ada juga padat karya yang kita kontraktual itu yang kita padat karyakan. Nah, tahun ini kita di BWS ini ada 22 paket yang kita padat karyakan, itu kira-kira melibatkan pekerja sampai 4.000 orang. Kemudian yang rutin tadi ini dengan jumlah lokasi 235 itu mempekerjakan pekerja itu kurang lebih 3.000 orang. Jadi total kita sekitar 7.000 orang. Nah, saya kira ini satu kondisi yang bisa membuat masyarakat itu, terutama yang putus kerja tadi itu tetap bisa bekerja seperti biasa, meskipun saya kira memang tadi ya harus kita dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sahabat PUPR, dalam mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya bencana banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi di daerah wilayah Sungai Wanggu, Lasolo, dan Konawe Eha, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Bencana atau Satgas Banjir sebagai aksi kesiapsiagaan tanggap bencana BWS Sulawesi 4 Kendari di beberapa titik yang menjadi langganan banjir tahunan. Sahabat PUPR, saat ini kita berada di workshop Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, kita akan melihat seperti apa dukungan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari dalam menghadapi banjir tahunan nih, Pak. Boleh dijelaskan? Ya, jadi sesuai dengan tugas dan fungsi BWS Sulawesi 4, jadi di sini ada dua wilayah sungai, yaitu wilayah sungai Lasolo Konaweha dan Toari Lasusua. Memang kalau kita lihat ini, memang dua-duanya punya potensi banjir, tapi yang paling besar adalah wilayah sungai Lasolo Konaweha. Nah, sekarang ini seperti kita lihat di workshop Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4, ini kita punya kemampuan peralatan ini, ya mungkin kalau dibilang memadai ya tentu saya kira sangat tergantung dari intensitas atau luasnya wilayah kerja kita. Tapi alhamdulillah dengan dukungan alat ini kita punya 4 eskavator, kemudian ada 1 eskaponton, kemudian 3 dump truck, kemudian ada mobil kita juga 3 unit, dan setiap tahun kita ada bahan banjiran seperti ini. Selamanya di dekat dari lokasi banjir itu selalu ada pekerjaan kita. Jadi tindakan darurat yang paling cepat kita lakukan bagaimana menurunkan alat dari lokasi pekerjaan kita. Boleh dikatakan BWS Sulawesi 4 Kendari siap ya Pak menghadapi banjir? Sesuai dengan tugas kita siap setiap tahun untuk menghadapi banjir. Sahabat PUPR, guna meningkatkan kekompakan dan persaudaraan antar sesama karyawan dan atasan, BWS Sulawesi 4 Kendari rutin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler setiap minggunya, mulai dari senam, bermain gateball, hingga goes bersama. Kita ini kan memikirkan pekerjaan itu juga sebenarnya ya butuh energi, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, saya di BWS ini saya membuat mereka itu tetap solid, tetap dalam satu tim. Memang saya lakukan itu di bidang-bidang ekstra seperti olahraga lah. Nah, di BWS ini kita ada olahraga favorit. Nah, favorit itu ini tidak karena goes lagi demam ya. Nah, ini sejak dulu kita goesnya. Jadi pertama sepeda itu kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, kemudian ada senam, ada futsal, ada tenis lapangan, ada tenis meja. Nah,
kegiatan-kegiatan ekstra ini menurut saya penting untuk teman-teman yang punya ritme pekerjaan yang begitu berat, punya waktu yang begitu banyak di lapangan ya. Sehingga dengan kegiatan olahraga ini tujuan saya ada dua. Pertama, membuat mereka tetap sehat, bugar. Apalagi di masa pandemi ini harus tetap olahraga, harus tetap tegar gitu ya. Yang kedua ya itu tadi, bagaimana mereka tetap kompak gitu ya. Jadi bekerja dalam satu tim itu perlu alat pemersatu lah. Nah, olahraga ini menurut saya itu alat untuk mempersatukan kita. Kita tidak bisa ketemu semua teman-teman di 400 orang itu kalau tidak ada yang mempertemukan kita. Nah, dengan olahraga ini, olahraga senam terus goes ini kita bisa ketemu. Dan saya berharap bahwa olahraga yang saya bangkitkan ini adalah olahraga murah meriah lah. Sahabat PUPR mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan secara holistik agar ketahanan air bagi kehidupan dapat terjaga. Oleh karenanya, mari bersama menjaga sumber daya air untuk keberlangsungan hidup kita. Jangan mewariskan air mata, tetapi wariskanlah mata air untuk anak cucu kita.